fenomena masyarakat makan tabungan. Ini terlihat dari saving to income ratio yang semakin rendah. Di satu sisi juga ada beberapa variabel lainnya yang menunjukkan makan tabungan ini sepertinya melanda lebih banyak lagi masyarakat. Tanggapan Anda, Ibu Telisa? Ya, istilah ini menjadi populer ya sejak awal 2023 sih ya, istilah ini. Karena memang tadinya kan karena COVID dan pandemi, kemudian juga karena komoditi boom, itu kan fenomenanya masyarakat itu tabungannya mengalami peningkatan, apalagi yang di kelas di atas 5 miliar ke atas ya itu juga growth-nya sangat tinggi. Nah, karena kan kita tahu di LPS itu kan ada level-level ya, 5 miliar, 2 sampai 5, kemudian di bawah 1 sampai 2 miliar ya, dan kemudian yang di bawah-bawah tuh di bawah 500 juta, 200, ya ada level-levelnya. Nah, itu memang yang terlihat banget sudah mulai melambat itu yang di menengah dan bawah. Kalau bawah itu kan memang bawah itu memang pada saat Covid pun mereka hancur atau jatuh kan. Nah, yang masih bertahan kan menengah dan atas. Nah, tapi sekarang sejak commodity normalization ini yang menengah bawah ini, yang menengah ya, ini juga mulai tergerus gitu kan. Kalau kita lihat data DPK memang agak sedikit melambat ya di perbankan. Nah, jadi saya melihat bahwa istilah fenomena makan tabungan ini sejak DPK itu mulai melambat karena pasca Saat pandemi DPK pas melambat. pandemi kan growth-nya sekitar 10%-an sampai di atas 10 gitu ya. Ya. Sekarang kan di bawah 5 bahkan, turun terus gitu. Makanya ada istilah fenomena makan Ya, tabungan ya. itu. Jadi artinya masyarakat karena spending-nya udah mulai normal nih. Kalau waktu COVID kan mereka masih belum beraktivitas Ya, dan masih spending kan. menahan ya, Jadi Bu. ada nabung-nabung. Betul. Nah, itu makanya ada fenomena makan tabungan ini ditambah di 2023 ini kan peningkatan income juga Tidak tidak terlalu serta-merta tinggi ya naik. sehingga Ya. iya, tidak naik. Jadi pendapatannya nggak naik, tapi pengeluarannya naik. Ya otomatis pastinya Pengeluarannya naik tabungannya secara jadi relatif dari COVID atau pengeluarannya naik bahkan dari sebelum COVID, sebelum COVID, Bu? Bagaimana Anda melihatnya? ya. Kalau saya melihat sih dibandingkan dengan apa ya pas waktu awal sebelum pandemi ya, artinya bahwa pada saat sekarang ini kalau kita lihat justru menurunnya itu pendapatannya ini sebenarnya kan memang belum pulih ya. Kita itu belum pulih Oh, pasca pandemi itu belum iya. pulih banget gitu. Jadi karena kita belum pulih pendapatannya, jadi udah naik sih, tapi belum pulih misalkan pendapatannya. Nah, tapi kemudian ada perlambatan ini gitu. Jadi ya artinya relatifly terhadap sebelum pandemi juga gitu. Jadi memang belum pulih dan kemudian kalau kita bandingkan after pandemi di mana 3 tahun itu masih banyak guyuran likuiditas dana pen, ya kan? Nah, jadi Ya. dibandingkan lagi dengan yang dana pen pun itu belum sepenuhnya apa saya belum relatif lebih nggak bagus dibandingkan waktu masih ada dana pen gitu. Jadi Oke. perbandingannya terhadap dua-duanya gitu loh. Karena waktu COVID itu kan dibantu oleh dana pen seperti itu. Jadi memang Anda melihatnya memang perbandingannya benar-benar terhadap kedua-duanya ya, Bu, ya, dari pendapatan dan juga pengeluaran. Iya, terhadap Heeh. kedua-duanya, Oke, betul, Bu terhadap Telisa, kedua-duanya. karena tadi Anda menyinggung mengenai perlambatan DPK ya. Dan kemarin juga minggu lalu itu baru ada outlook perekonomian 2024 dan sempat Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mahendra Siregar mengatakan dia sadar betul akan ada perlambatan DPK ini. Tanggapan Anda seperti apa? Kenapa fenomena ini juga bisa terjadi, Bu, di tahun 2023? Iya, kalau kita lihat sebenarnya OJK memandang 2023 memang melambat, tapi 2024 ada kemungkinan bisa naik lagi. Hmm. Nah, harapannya 2023 kan kalau kita lihat memang tergerus banget ya dengan sempat inflasi dan El Nino, terus kemudian commodity price normalization dan kemudian government spending yang tidak terlalu menggembirakan ya dari sisi growth-nya. Ya, karena tadi balik lagi kan tadinya sangat disupport banget nih dana pen tuh abis-abisan likuiditasnya, tapi kemudian kan udah nggak ada burden sharing lagi, nggak ada dana pen lagi. Nah itu jadi akibatnya 2023 itu istilahnya kering banget lah ya likuiditas. Nah oleh karena itu ya DPK jadi melambat banget di 2023. Nah untuk 2024 saya membaca juga di media ya berbagai outlook terkait ini dan Pak Mahendra sendiri menyampaikan bahwa 2024 ada kemungkinan bisa mulai pulih nih si DPK-nya gitu. Yang pertama sumber pemulihannya itu dana pemilu nih bisa membantu gitu. Ya Likuiditas ya. artinya government spending
Ya, untuk likuiditas tadi government spending bisa membantu mendorong likuiditas tadi. Terus kemudian yang kedua, harapannya dari sisi outlook komoditas ya sudah ada sedikit pemulihan gitu. Ya meskipun ada perlambatan Cina masih sebagai downside risk ya, tapi tetap sih harapannya commodity outlook awal tahun ataupun di pertengahan tahun itu bisa lebih better. Hmm. Ya kan kita perlu punya pandangan optimis ya dari sisi government. Terus yang ketiga, itu adalah dari sisi yang diharapkan nih likuiditas yang berikutnya ini juga dari kegiatan-kegiatan masyarakat lah yang dari penurunan suku bunga ataupun suku bunga yang tidak terlalu hawkish lagi gitu. Jadi suku bunga ini kan juga salah satu faktor yang menyebabkan kontraksi dari Ya, sisi betul. likuiditas. Nah, dengan suku bunga yang nanti semakin ya harapannya walaupun The Fed belum sih ya di semester 2 itu menurunkan, tapi setidaknya tidak lagi naik Hmm. dan sudah mulai Sudah ada ada capital ekspektasi ya Bu inflow. ya? Ya, udah ada ekspektasi dana-dana bakal masuk kan kemarin 2023 kan kita sempat outflow dan depresiasi yang dalam. Ya, Nah, betul. likuiditasnya diharapkan terbantu dengan masuknya inflow tadi karena suku Ya. bunga yang sudah mulai meredah di US-nya seperti itu sih. Jadi ada optimisme sendiri ya Bu ya untuk tahun 2024 sendiri. 2002. Sebelum kita Ya. menakar-nakar 2024 Bu, tapi bagaimana juga Anda melihat daya beli masyarakat di tahun ini? Ya, purchasing power ya, ini juga banyak dibicarakan nih daya beli gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya data indeks penjualan retail kita, itu memang sudah membaik ya pasca pandemi gitu. Kan biasanya salah satu indikator daya beli itu kita lihat dari sisi satu indeks penjualan retail trennya seperti apa, kemudian dari sisi inflasi. Nah, kalau kita lihat dari indeks penjualan retail kita, sebenarnya kan itu sudah membaik ya. Kalau kita lihat tuh laporan-laporan BI juga positif dan BPS ya indeks penjualan retail, tapi memang growth-nya itu tidak setinggi dulu sebelum COVID ataupun pada masa ketika masih ada dana pen itu tadi terhadap dua-duanya sama. Jadi itu belum terlihat banget meningkat gitu. Jadi dan sejarahnya growth kita tuh dulu rata-rata 17% untuk indeks penjualan retail, sekitar 15 sampai 17. Tapi sekarang tuh cuma mampu tumbuh kayak 3 sampai 6 ataupun maksimal 7%. Jadi ada growth dari indeks penjualan retailnya, tapi nggak setinggi dulu gitu. Artinya masyarakat itu sekarang melakukan spending tuh semakin selektif. Karena apa? Yang pertama, karena sumber income-nya memang tergerus, ya tidak ada kenaikan yang signifikan kalau kita lihat dari Iya, rate upah minimum regional iya, ataupun UMP hanya juga berapa belum persen terlalu ya. naik ya kan. Berapa persen. Nah, terus kemudian yang kedua, memang dari sisi inflasi yang terus-menerus terjadi kan kita beberapa tahun ini mengalami inflasi walaupun sekarang udah stabil, tapi ya kan itu kumulatif ya, artinya harga-harga memang naik terus gitu. Jadi kan otomatis kalau daya beli kalau harga naik kan daya beli pasti berkurang gitu kan. Sedangkan Oke. income tidak bertambah. Jadi kan secara real income realnya itu nggak bertambah. Otomatis daya beli. Dan kemudian yang ketiga struktur sih Mbak, ketimpangan. Jadi saya juga Menarik. melihat ketimpangan Ya. antara menengah atas bawah itu juga mempengaruhi seperti itu dengan daya beli yang stagnan ini walaupun masih tumbuh positif tapi tidak seperti dulu rekornya gitu.